Oke, selamat datang kembali di channelnya Fariza, channel yang membahas tentang fisika, soal plus pembahasannya. Oke, kali ini kita akan ngebahas soal-soal tentang fluidostatis. Semoga latihan ini bisa membantu kalian dalam memahami materi fluidostatis. Yuk, kita mulai aja. Di sini ada 6 soal. Soal yang pertama, seekor ikan berada pada kedalaman 15 meter di bawah permukaan air. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi sebesar 10, tekanan udara luar sebesar 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat, ya itu harusnya. Tentukan tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan. Dan yang B adalah tekanan total yang dialami oleh ikan. Oke. Di sini dia nanyanya pertama itu tekanan hidrostatis. Nah, pertama diketahui dulu ya, seperti biasa. Diketahui apa aja dari sini? Kedalaman ya. Pertama adalah kedalaman itu besarnya 15 meter. Kemudian massa jenis ya, rho cairan. Rho cairannya itu 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Kemudian gravitasi yang besarnya 10 meter per second kuadrat. Tekanan udara luar itu tekanan atmosfer ya, itu sebesar 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Ini sama dengan hampir sama dengan 1 atmosfer. Oke, pertanyaannya yang A itu adalah tekanan hidrostatiknya. Nah, hidrostatis. Nah, telah kita pelajari sebelumnya bahwa tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan di sini, kalau kita nyelam dalam kolam renang, tentu kuping kita terasa sakit. Itu disebabkan oleh tekanan air yang mendorong ke gendang telinga kita. Semakin dalam kita menyelam, semakin sakit. Nah, itu adalah tekanan hidrostatis. Yang besarnya adalah rho cairannya kali gravitasi kali kedalaman. Semakin dalam semakin besar. Tinggal kita masukin aja rho cairan 10 pangkat 3, gravitasinya 10, kedalamannya 15, maka kita dapat 150.000 Pascal ya satuannya. Nah, kita ubah jadiin 10 pangkat boleh. Jadi 1,5 10 pangkat 5 ya. Pascal. Ya, nanti tinggal kita ubah, bisa juga dalam bentuk kilo pascal misalkan. Kalau kilo kita geser 3 kali, jadinya 150 kilo pascal. Nah, sekarang yang B. Yang B-nya apa tuh? Yang B-nya tekanan total. Nah, tekanan total ini P total sama dengan PO tambah P atmosfer. Tekanan hidrostatik. Nah, tinggal kita tambahin aja, berarti P total sama dengan PO-nya berapa tadi? 10 pangkat 5 ditambah nggak muat ya, kita kebawahin aja. Kita lanjutnya di sini. P total sama dengan PO-nya ini tekanan atmosfer itu 10 pangkat 5 ditambah ini, samain yang ada pangkat 5 juga, 1,5 kali 10 pangkat 5. Nah, ini kalau nggak ada apa-apa yang ini berarti depannya 1. Nah, ini 10 pangkat 5 itu kayak jeruk, 1 jeruk ya. Kita bisa anggap ini seperti 1 jeruk tambah 1,5 jeruk. Hasilnya 2,5 kali jeruknya 10 pangkat 5. Nah, apa nih? Pascal. Ya. Jadi itu adalah jawaban soal nomor 1 ya. Jadi pertama tekanan hidrostatik itu rho GH. Kemudian tekanan total
Jadi dia selain ditekan sama air, dia juga ditekan sama udara ya kan. Udara ini atmosfer. Nah, itu juga menekan. Besarnya berapa tekanan atmosfer? 10 pangkat 5 Pascal. Oke, itu adalah pembahasan soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pipa U diisi dengan air raksa dan cairan minyak seperti pada gambar. Jika ketinggian minyak H2 ya. H2-nya ini 27,2 cm. Kemudian H1-nya nggak ada. Ditanya massa jenis minyak. Massa jenis minyak ini yang warna kuning berarti H2 nih. Nah, ini rho-nya berarti rho 2, rho si minyak. Ini 0,8 gram per cm kubik. Kemudian ternyata yang ini massa jenis raksa berarti rho 1-nya ini berapa nih? 13,6 gram per cm kubik. Pertanyaannya ya, jadi diketahuinya saya langsung tulis di gambar. Ditanyanya itu adalah H1. Nah, jawabnya gimana? Ini soal sebenarnya di SMP sudah pernah dibahas, pasti ini umumnya ya. Ini tinggal kita pakai kesetaraan suatu tekanan di setiap titik. Jadi suatu titik yang posisinya sama nih, di dua titik ini segaris, maka tekanannya sama. Dan kita akan dapetin rho 1 H1 sama dengan rho 2 H2. Rho 1-nya itu si raksa 13,6 kali tingginya ditanya H1 sama dengan rho 2-nya itu minyak 0,8 kali H2-nya 27,2. Nah, kalau rumus-rumus yang kiri kanannya sama ya, rumusnya ini kan rho H ya sama kiri kanan. Kalau di sini pakainya nggak SI nih, ini juga nggak SI sama. Kalau di sini pakainya senti, maka nanti di sini dapatnya H1 juga dalam senti. Jadi nggak apa-apa, nggak harus kita ubah ke dalam bentuk SI selama rumusnya kiri kanan sama. Tapi kalau nanti kita pakainya nggak SI, nanti jawabannya juga tidak SI. Ya tinggal kita hitung H1 sama dengan 0,8 kali 27,2 dibagi 13,6, dan setelah dihitung didapatkan itu 1,6 cm. Ya, jadi tinggi raksanya itu 1,6 cm. Oke, itu adalah penyelesaian untuk soal nomor 2. Masih biasa saja ya. Mudah-mudahan kalian bisa pahami. Kemudian nomor 3. Nah, nomor 3 juga dulu sering keluar nih. UN SMP tapi. Dongkrak hidrolik digunakan untuk mengangkat beban seperti pada gambar. Jika jari-jari pipa kecil nih, yang kecil ya, yang kiri, sebesar 2 cm dan jari-jari pipa besar 18 cm, maka besar gaya minimal. Berarti di bagian yang kecil ini nih, kalau kita mau ngangkat sesuatu nih, tuh, ngangkat mobil atau apa, sistemnya pasti pakai hidrolik. Ada cairannya ya, nanti kita cukup beri gaya yang kecil. Nah, kita akan lihat berapa gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat 81 kg. Jadi diketahuinya adalah massa bebannya itu 81 kg. Kita ubah ke dalam bentuk gaya berat. W sama dengan mg. Berarti kali 10 hasilnya 810 Newton. Itu ditaruhnya di W di sini di beban. Nah, terus apa lagi? Jari-jari yang pertama itu 2 cm. Jari-jari yang kedua 18 cm. Dia nanya gaya yang satu ini, yang kecil ini. Nah, jadi F1-nya berapa sih? Nah, kita tinggal kerjain ya, pakai rumus kesetaraan tekanan hukum Pascal, yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, kalau ini F1 maka ini jadinya bagian F2-nya itu sama dengan berat bendanya.
bebannya. Tinggal kita masukin. F1-nya itu ditanya. Luasnya ini kan bentuknya pasti tabung, jadi PR kuadrat. R-nya 2 cm kuadrat, ya kan? Sama dengan F2-nya jadi W di sini. Jadi W-nya berapa? 810. 810 dibagi pi, jari-jarinya itu 18 kuadrat. Nah, ini kalau bawahnya kali kalian semua, di atasnya juga nggak ada tambah kurang, boleh dicoret kiri kanan. Tinggal kita dapetin jadinya F1 sama dengan 810 pindah ya. Nih, pindah 2 pangkat 2-nya jadi kali, kan dia dibagi, pindah jadi kali. Jadi kali 2 pangkat 2 per 18 kali 18. 2 pangkat 2 itu 2-nya dicoret 1 ya. Ke 18 jadinya 9. Coret lagi 2 yang ini jadinya bagi 2 itu 9. 9 ke 9 81, coret sama 810 jadi tinggal 10. Jadi kita dapat gayanya itu 10 Newton. Jadi dia butuh gaya minimal 10 Newton untuk bisa ngangkat beban ini. Bayangkan sangat efisien. Gaya 10 Newton untuk mengangkat beban sebesar 810 Newton. Berapa kali lipatnya ini? 81 kali lipatnya. Makanya kehebatan dongkrak ini, hukum Pascal ini dipakai di industri ya, di mekanik, di bengkel untuk yang membutuhkan gaya-gaya yang besar. Dia dipakai sekali. Oke, itu adalah pembahasan untuk soal nomor 3 tentang dongkrak hidrolik, pemanfaatan dari fluida. Kemudian untuk soal nomor 4, sebuah benda homogen mengapung di atas permukaan air. Nah, ini dia nih, yang kotak ini. Kemudian massa jenis airnya 1 ya. Jadi rho airnya diketahui 1 gram per cm kubik. Dan 6/10 bagian di bawah. Nah, jadi 6/10 bagiannya di bawah dari benda tersebut. Maksudnya apa? Jadi benda ini di bagian tenggelamnya itu 6/10. Berarti yang nggak tenggelam ini 4/10. Nah, gitu. Jadi sisanya, kalau 6 dari 10, sisanya berapa? 4. Jadi yang tidak tercelupnya 4/10. Jadi ini volume benda yang tercelup. Saya biasanya nulisnya VBT, volume benda tercelup itu 6/10 bagian massa jenis. Nah, ditanyanya massa jenis bendanya berapa gitu. Jadi rho bendanya berapa. Nah, kita tahu bahwa setiap benda yang masuk dalam suatu fluida maka akan mendapatkan gaya angkat, ya kan? Nah, berapa besar gaya angkatnya? Gaya angkat benda tersebut sama dengan rho cairan kali gravitasi kali volume benda yang tercelup. Nah, ini. Jadi setiap benda yang masuk ke dalam air, ke cairan, dia akan mendapatkan gaya angkat. Makanya kalau kita mengangkat suatu benda di udara dari dalam air, contohnya, kita akan terasa lebih ringan angkat benda tersebut di dalam air. Karena dia dibantuin sama gaya angkat yang besarnya rho cairannya kali gravitasi di situ dan volume benda yang tercelup berapa banyak, berapa besar volumenya. Nah, di sini ketika benda ini mengapung, maka benda ini dalam keadaan diam. Sigma Fy sama dengan 0. Dia punya gaya berat ke bawah dan punya gaya angkat ke atas. Sehingga yang ke atas, Fa, dikurangin berat sama dengan 0. Beratnya pindah, jadi Fa, gaya angkat, itu sama dengan berat benda. Sehingga gaya angkat bisa kita ganti dengan berat benda. Rho cairan kali gravitasi kali volume benda. Nah, berat benda itu kan massa benda kali gravitasi. Rho cairan, gravitasi, volume benda tercelup. Massa benda kita bisa ganti, gravitasi boleh coret nih kiri kanan. Massa benda itu kan rho benda
rho benda dikali volume benda. Ingat rumus massa jenis. Rho sama dengan massa per volume. Berarti massa sama dengan rho dikali volume. Kalau ini volume totalnya, VB. Kalau ini volume bagian yang tercelupnya aja. Berarti rho cairan kali volume benda tercelup. Nah, ini dia nih. Rumus kita bisa pakai rumus ini untuk benda-benda. Oh, sorry, ini harusnya V. Volume benda tercelup. Nah, tinggal kita kerjain nih. Jadi untuk benda-benda yang tercelup sebagian bisa gunakan rumus ini. Biasanya rumus ini bisa ditulis juga kayak gini. Bisa tulis ini. Volume rho benda dibagi rho cairan sama dengan volume benda tercelup dibagi volume benda totalnya. Nah, tinggal kita masukin. Ini yang ditanyakan rho bendanya. Rho cairannya tadi berapa tuh? Air ya, 1. Volume benda tercelupnya. Nah, yang tercelupnya ini adalah 6/10. 6/10 bagian. Nah, kalau totalnya berapa? 10/10 berarti kan? 10/10 kan 1. Berarti ini 1. Jadi satunya tinggal pindah ke sini kali. Jadinya kita akan dapetin rho bendanya sama dengan satunya pindah ke sini nggak ngaruh, dibagi 1 nggak ngaruh, tinggal 6/10 alias 0,6 gram per cm kubik. Nah, itu dia rho bendanya. Jadi ternyata bendanya itu lebih kecil daripada air massa jenisnya, makanya dia ngambang, mengapung. Ya, itu adalah penurunan. Saya jelasin penurunan asalnya, rumusnya dapat dari mana. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Sepotong kaca di udara memiliki berat 25 Newton dan massa jenis 2,5 10⁻³ kg per meter kubik. Jika massa jenis air 1000 dan percepatan gravitasi 10, maka berat di dalam air. Ya, tadi saya udah sebutkan sebelumnya bahwa ketika ada suatu benda di udara, dia punya massa, punya berat W, namanya W di udara saya sebutnya. Kalau dia dimasukkan ke dalam suatu cairan, ya, bendanya dimasukkan ke suatu cairan, maka benda tersebut akan mengalami yang namanya gaya angkat ke atas. Ya, dia juga punya namanya gaya berat ke bawah. Gaya berat. Nah, saya nyebutnya bukan W lagi, tapi W di cairan atau di fluida, W di fluida ya. W di fluida. Nah, ini yang menyebabkan berat di fluida tuh lebih kecil karena dibantuin sama dia diangkat ke atas sama gaya angkat fluida. Nah, kita tulis dulu nih, ketahui apa aja nih berat di udara ya. Sepotong kaca di udara berarti berat di udara nih. W di udara, W yang biasa. W di udara itu yang biasa, yang rumusnya itu M kali G. Berarti kalau kita masukin berarti M kali G dengan 25. G-nya kan 10 ya. Berarti M kali 10 sama dengan 25. Maka masanya itu adalah 2,5 kg. Tuh dapat. Terus apa lagi? Rho-nya. Rho bendanya itu sama dengan rho bendanya 2,5 10⁻³ kg per meter kubik. Rho cairan, rho air 10⁻³ kg per meter kubik. Kemudian gravitasi 10 udah jelas, maka berat dalam air. Nah, tadi ya, logikanya berat di dalam air itu lebih ringan. Maka gimana cara lebih ringan? Berarti berat di dalam air, fluida, berat dalam fluida itu air, sama dengan berat di udara dikurangi gaya angkat. Makanya dia lebih kecil dari berat di udara, jadi terasanya lebih ringan berat di dalam air. Tinggal kita masukkan, maka berat kaca dalam air nih. Pertanyaannya berarti WF. Yang kita masukkan berat di udara tadi 25,
berat di dalam gaya angkat itu, ingat rumusnya, rho cairan, gravitasi, volume benda tercelup. Nah, kita masukin 25 kurang rho cairannya tadi berapa? 10 pangkat 3 air ya. Gravitasi 10. Nah, volume benda tercelupnya berapa ini? Ya kan gitu. Volume benda tercelupnya berapa? Ingat, volume benda boleh kita pakai ya. Volume benda tercelupnya ini kan berarti masuk semua ya, nggak ada keterangan dia mengapung. Berarti semuanya di dalam air. Ya, berarti di sini volume benda aja, volume bendanya masuk semua. Itu sama dengan ya massa dibagi dengan rho benda ya kan. Nah, kita udah dapat nih massa bendanya 2,5, tinggal kita masukin. Berarti ini volume benda tercelupnya itu yang ini. Yang ini, massa benda dibagi rho benda. Tinggal kita masukin 25 dikurang 10 pangkat 3 kali 10, massa bendanya berarti itu 2,5 dibagi rho bendanya 2,5, 10 pangkat 3, coret, ingat ya ini perkalian, jadi kerjain dulu daerah perkalian pembagian, ini coret pangkat 3 nya sama ini, jadi tinggal 25 dikurang 10, hasilnya 15 Newton. Nah, ini adalah berat benda tersebut di dalam cairan, berat di fluida, WF fluida. Jadi lebih ringan, yang tadinya 25 menjadi 15 Newton. Oke, itu adalah pembahasan nomor 5. Sekarang tinggal soal terakhir. Sebuah manometer berisi cairan raksa ya. Ini manometernya yang pipa U. Terus ini manometer terbuka karena daerah sini terbuka nih. Kurang kelihatan, kita ganti warnanya. Daerah sini nih manometer terbuka nih, berarti namanya manometer terbuka. Terus berisi raksa. Nih, ini raksa yang kuning nih. Yang kuning. Yang pink ini nih raksa. Dihubungkan ke udara nih, dihubungkan ke saluran udara. Kita mau ngukur nih di saluran udara ini berapa tekanannya. Nah, pada saat dia dihubungkan ke manometer, ternyata dia beda ketinggian. Yang daerah sini ditekan. Yang daerah sini naik ke atas. Itu artinya dia lebih besar daripada tekanan udara, karena sebenarnya ini juga ditekan sama tekanan atmosfer dia. Tapi dia kalah, sebelah kanannya kalah karena dia malah cairannya ke atas. Sebelah kanan berarti tekanan pada dalam ruangan ini, udara ini itu lebih kuat daripada tekanan atmosfer. Jadi logikanya tinggal gimana caranya P yang di dalam udara nih, P apa namanya ini, P saluran ya, saluran udara. Jadi tekanan pada saluran udara itu pasti lebih besar daripada atmosfer. Biar lebih besar tinggal tambahin aja atmosfernya, tambahin selisihnya ini, beda tekanannya. Ini adalah tekanan hidrostatik pakai tekanan hidrostatik. Jadi tinggal kita masukin tekanan atmosfer berapa. Nih dia nih, tekanan atmosfer 100 kilopascal ya kan. 100 kalau diubah ke pascal jadi 100.000 pascal. Terus tekanan hidrostatik itu apa? Rho G H ya. Rho cairannya, gravitasi sama kedalaman. Yang kita masukin 100.000 ditambah rho-nya ini raksa 13.600. Kemudian kali 10 ya kan. Ini kali 10, setelah itu kali ketinggiannya berapa tuh? 30 mili. Ingat ini mili, kita ubah ke dalam meter, berarti 30 kali 10 pangkat min 3 ya kan, jadi meter. Baru dicoret nolnya ya, 1, 2 biar kelihatan. Ini kan pangkat min 3, coret sama nolnya 3. Nah jadi tinggal 100.000 ditambah 136 kali 30, hasilnya 100.000 ditambah berapa itu hasilnya? 4080.
bener nggak tuh? Nah, tinggal kita tambahin jadinya 104.000 berapa tuh? 100, oh sorry salah. Benar-benar 104.080 Pascal. Nah, ini dia nih. Kalau kita buletin boleh juga jadi kilo Pascal, jadi 104 dibuletin jadi 104 kilo Pascal. Nah, itu dia. Jadi tekanannya lebih besar daripada tekanan atmosfer. Ingat, tekanan atmosfer itu 10⁵ Pascal atau 100 Pascal, kilo Pascal. Jadi kalau misalkan cairannya menang didorong sama udara tersebut dalam ruangan, maka itu artinya dia lebih kuat tekanannya dibandingkan dengan tekanan luar, ya. Jadi dia naik ke atas nih, cairannya, berarti dia tekanannya lebih kuat daripada tekanan atmosfer, karena atmosfer kalah. Nah, berarti biar lebih besar, maka tinggal kita tambahin aja tekanan atmosfer tambahin dengan tekanan hidrostatik. Sebaliknya, jika pipa U-nya cairannya malah naik ke udaranya, ke saluran udara, maka tekanannya lebih kecil dari atmosfer, jadi tinggal kita kurangin. Jadi tekanan atmosfer dikurang tekanan hidrostatik. Oke, sampai di sini pembahasan soal tentang fluida kali ini. Semoga bisa kalian pahami, dalam memahami teori-teori dalam materi fluida. Oke, mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya, video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.